Hari Minggu nantinya tanggal 25 April, Manchester City akan bertarung menghadapi Tottenham Hotspur di Wembley dalam perebutan Piala Liga atau Carabao Cup pada musim ini. Dan ini menjadi musim keempat secara beruntun bagi Pep Guardiola sebagai arsitek Man City membawa The Citizens melaju ke final khusus untuk Carabao Cup atau Piala Liga. Mungkinkah Pep mempersembahkan gelar keempat dia setelah 3 tahun belakangan dia terus berhasil memberikan trofi untuk City? Kita akan lihat nantinya dalam final pada hari Minggu menghadapi Spurs. Ketemu lagi dengan saya Ropan, dan tidak henti-hentinya saya terus menyoroti tentang Manchester City karena memang ini tahunnya Manchester City. Mereka tampil cukup baik, cukup terengginas, walaupun mereka tersisih di semifinal dari Chelsea di Piala FA, tapi mereka masih memungkinkan mendapatkan 3 trofi, gagal untuk menyapu bersih 4 trofi. Dan trofi pertama yang sudah di depan mata bagi City dan juga bagi sang pelatih Pep Guardiola adalah di Piala Liga. Kalau mereka bisa memenangkan pada hari Minggu nantinya waktu Indonesia, dan berarti Pep akan meraih trofi ke-9 bersama dengan Spurs, karena dia membawa 2 kali juara di Liga, kemudian ada 3 kali di Piala Liga, ada Piala FA sekali, kemudian di Community Shield juga, jadi total ada 8 gelar, dan 1 gelar sudah di depan mata kalau City bisa mengamankan final, karena Spurs juga ikut mengincar untuk bisa menjadi juara, dan ini adalah trofi pertama tentunya bagi Spurs pasca mereka sudah ditinggalkan oleh sang pelatih the special one Jose Mourinho yang sudah dipecat sepekan menjelang final menghadapi City, dan Spurs tidak didampingi oleh sang pelatih kepala Jose Mourinho. Hanya ada 2 orang yang akan ditugaskan tentunya untuk bisa mengawal Spurs untuk turun ke lapangan, yaitu Ryan Mason dan Chris Powell. 2 orang inilah yang diharapkan bisa memotivasi bagi pemain-pemain Spurs, dan harapan yang ada bahwa Harry Kane dan kawan-kawan tidak terpengaruh tentunya dengan dipecatnya Jose Mourinho. Mereka harus termotivasi ya untuk bisa membuktikan bahwa mereka mungkin saja dalam tanda kutip memberikan hadiah khusus buat Jose Mourinho, karena bagaimanapun Spurs ada di final karena ada campur tangan dari Jose Mourinho. Terlepas dia sudah dipecat, tapi Mourinho lah yang membawa tim ini melaju sampai sejauh ini untuk bisa menantang City. Jadi kalau mereka bisa menang, ini kado khusus buat Mourinho yang berpisah dengan Son Heung-min dan Harry Kane serta Toby dan kawan-kawan, tentunya Hugo Lloris di bawah Mistar yang kehilangan sosok Jose Mourinho. Memang pasar taruhan yang menjagokan di sini adalah City, bukan Spurs ya, dengan perbandingan bahkan 60-40 kalau bisa melihat. Tapi padahal di kompetisi Liga sendiri City menelan kekalahan pertama mereka menghadapi dengan Spurs ketika Spurs membantai mereka dengan 2-0 ya, sebelum mereka kalah dalam pertandingan setelah itu bermain di Etihad. Tapi kembali ke Pep, khusus buat Pep, artinya Pep ini setiap klub yang dia tangani selalu bisa memberikan banyak gelar. Di Barcelona itu ada 14 trofi yang dia berikan, termasuk 2 trofi di Liga Champions ya. Ketika dia pindah ke Bayern Munchen ada 7 trofi yang dia lakukan, walaupun tidak ada Liga Champions, tetapi di FA Pokal semua diraih, Piala Super, kemudian dengan di Bundesliga. Nah, bersama dengan City dia memberikan 8 trofi, dan dia ada diperpanjang lagi 2 musim bersama dengan City, dan dia mengincar selain trofi pertama di Piala Liga, ada trofi yang paling bergensi di Eropa yang belum pernah dilakukan bersama dengan City ya. Ketika dia gagal bersama dengan Munchen, dia ingin melakukan dengan City.
walaupun mereka di final ditantang oleh tim hebat, tim kuat PSG dari Prancis, dan ini merupakan pertarungan hidup mati buat Pep. Tapi dia harus juga melalui pertandingan final menghadapi Spurs. Ini akan memotivasi mereka, ya. Ini adalah langkah awal mereka sebelum mereka berkonsentrasi menghadapi babak semifinal menghadapi PSG. Dan satu gelar lagi yang sudah di depan mata, saya pikir 99% akan diambil oleh City, yaitu bagaimana mereka sekarang berada di paling depan di atas MU dan mengontrol sampai sejauh ini di klasmen. Ya, mereka cukup, walaupun mereka kemarin shock dikalahkan oleh Leeds United, tetapi dengan masih berselisih 8 poin, ini akan masih cukup bagus buat mereka untuk bisa menjaga jarak, ya, bersama dengan MU, karena pertandingan-pertandingan ke depan juga tidak akan banyak menyulitkan buat City untuk bisa mengamankan gelar, ya. Sedangkan MU sendiri masih akan berhadapan dengan Liverpool. Dan bagi Pep, dia akan memainkan, saya pikir, formasi terbaik. Tidak boleh main-main lagi seperti di semifinal misalnya, ya, di Piala FA, merotasi pemain. Dia harus memainkan pemain seperti yang dia lakukan di Liga Champions, di UCL. Jadi kalau dia bisa mungkin mereka tanpa Kevin De Bruyne di babak final, tapi dia punya pemain yang cukup bagus, kedalaman skuad yang sangat baik. Di tengah masih ada Rodri, masih ada Bernardo Silva dan Ilkay Gundogan. Dia tidak mungkin lagi untuk bisa coba-coba memainkan pemain yang sudah agak berumur seperti Fernandinho, ya. Dia harus bisa mengontrol kembali Zinchenko untuk ditempatkan sebagai bek kiri, bukan Mendy. Di kanan harus ada Kyle Walker, dan di penjaga gawang dia harus mengembalikan kembali penjaga gawang terbaik mereka, penjaga gawang nomor 1, Ederson Moraes. Dengan Ederson Moraes dan John Stones bersama dengan Ruben Dias, bukan Aymeric Laporte. Jadi dengan Dias dan Stone ini merupakan komposisi terbaik. Yang saya katakan Zinchenko dan juga Kyle Walker di tengah tergantung dari Pep. Tetapi Ilkay Gundogan, Rodri adalah pemain yang bagus, mungkin saja bisa ditempatkan dengan Bernardo Silva. Di depan menurut saya yang paling bagus adalah memainkan lebih awal, yaitu Phil Foden dan juga Riyad Mahrez bisa dimainkan. Apakah Gabriel Jesus akan dimainkan? Itu kita tidak tahu di sini, tapi kalau bermain dengan 6 gelandang bisa aja Ferran Torres juga ikut dimainkan di sini. Tapi kalau dengan Gabriel Jesus sebagai striker didampingi oleh Riyad Mahrez di kanan dan Phil Foden, ini akan jauh lebih bagus dengan membangku cadangkan seorang Sterling yang nantinya mungkin bisa dimainkan di babak kedua. Saya kira ini starting 11 terbaik yang dimiliki oleh Pep ketika mereka bermasalah dengan sang kapten kesebelasan Kevin De Bruyne yang mengalami cedera. Kemudian apakah mereka bisa memenangkan pertandingan? Saya pikir para pengamat juga mengatakan bahwa mereka di atas kertas, tapi belum tentu di atas lapangan. Bisa saja Spurs bisa membalikan keadaan untuk bisa memenangkan pertandingan. Karena dalam sepak bola, saya tetap katakan semua bisa terjadi. Dan kalau Chelsea mampu mengalahkan City di semifinal FA Cup, mengapa tidak dengan Spurs? Dan Spurs masih punya peluang. Setidaknya mereka juga punya pemain yang bagus. Selain Harry Kane ada di depan, mereka masih punya Son Heung-min. Ya, ada Dombele yang bisa dimainkan. Lucas Moura mungkin masih dimainkan. Giovanni Lo Celso masih bisa dimainkan di sini. Ya, kemudian di tengah mereka masih punya kekuatan lagi. Højbjerg yang masih bisa di sana. Sissoko juga masih ada. Tinggal tergantung bagaimana formasi yang dimainkan. Tapi saya pikir dengan 4 pemain belakang, kemudian ada 2 pemain yang lebih bertahan, double pivot yang akan dimainkan di sini, dan 3 gelandang cukup untuk bisa mengatasi dengan Harry Kane tentunya yang ada sebagai predator di depan. Tinggal bagaimana Son atau Moura akan dimainkan di sini, kita tidak tahu. Giovanni Lo Celso yang akan dilakukan, Dombele yang akan dimainkan, tergantung Mason dan Chris Powell yang akan mengutak-atik formasi atau taktik permainan ya dari Spurs. Tapi kalau pola saya pikir mereka terbiasa dengan 4-2-3-1 ini cukup baik buat mereka, karena bagaimanapun yang mereka lawan adalah tim yang kuat dalam hal bagaimana melakukan seperti tiki taka bermain seperti ini ya, City.
dengan pemain-pemain yang bisa memegang bola, skill, kemampuan, teknik sangat bagus, dan ini harus diimbangi dengan pemain tengah yang bertumpuk tentunya bagi Spurs. Saya tidak mengkhawatirkan karena mereka punya pemain-pemain tengah yang bagus yang saya sebutkan tadi. Højbjerg juga bagus, Sissoko juga baik untuk bisa menjaga kedalaman. Tinggal siapa yang akan dimainkan di depan, apakah Dombele lebih dulu dengan Lo Celso atau Moura, atau bahkan Zon yang sudah pasti ada di kiri. Itu tergantung dari taktik yang dimainkan oleh Mason dan juga Chris Powell. Kita akan lihat nantinya dalam duel untuk final Piala Liga Carabao Cup nantinya, dengan keunggulan pasti masih tetap di atas kertas City, tapi Spurs tetap masih punya peluang untuk bisa memenangkan pertandingan. Jadi jangan terlalu over buat Spurs, dan Pep pasti akan berusaha untuk bisa meraih trofi pertama mereka pada musim ini, atau trofi ke-9 bersama dengan City sepanjang karir kepelatihan dia. Kita akan lihat mampukah Pep melakukan ini, mengangkat trofi untuk City, atau sebaliknya mereka kembali dipecundangi oleh Spurs. Walaupun Spurs dalam 3 pertandingan terakhir di Liga kalah, sekali dari United dan 2 kali imbang Newcastle dan juga Everton, tapi itu tidak berpengaruh ketika mereka ada di final Piala Liga. Oke, sampai di sini dulu pembicaraan kita tentang final Piala Liga. Anda tetap harus like dan subscribe channel YouTube Bung Ropan, share dan tekan lonceng. Oke, ciao.